Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda kelas 5, kita lanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran tematik. Kali ini sudah masuk kepada tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pelajaran yang keempat dan kelima. Nah, yang pertama adalah perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar bahwa bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda itu datang ke Indonesia untuk menjajah. Maka respon dari bangsa Indonesia adalah melawan. Nah, inilah beberapa pergerakan nasional Indonesia untuk melawan penjajahan. Nah, kenapa bangsa Indonesia melakukan pergerakan nasional? Nah, itu faktornya yang pertama faktor internal. Karena rakyat Indonesia sudah menderita karena penjajahan. Jadi rakyat Indonesia mulai melawan penjajahan. Yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Jadi bangsa Indonesia sudah mulai banyak yang pintar, banyak yang belajar, sudah mulai untuk melawan penjajahan. Kemudian sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lampau. Jadi sebelum datangnya penjajahan bangsa Eropa, rakyat Indonesia itu terdiri dari kerajaan-kerajaan yang jaya pada masanya. Ketika bangsa penjajah datang, kerajaan-kerajaan itu hancur karena diadu domba. Maka bangsa Indonesia ingin untuk kejayaan itu kembali. Sementara faktor eksternalnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Kemudian masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi dan kebangkitan nasional negara-negara tetangga sehingga seperti India dan Filipina. Jadi bangsa Indonesia juga melihat negara tetangga yang berhasil mengusir penjajah. Jadi bangsa Indonesia juga ingin mengusir bangsa penjajah dan kembali berjaya seperti masa lalu. Nah, pada pergerakan nasional Indonesia ini terdiri dari 3 periode. Periode yang pertama adalah pada tahun 1900-an. Yaitu babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Kemudian periode kedua 1920 sampai 1927 pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Berarti pada tahun ini kita sudah melawan ya. Kemudian mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Nah, periode terakhir adalah 1930-an. Nah, pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Nah, kita sudah mulai berunding, membuat perjanjian dengan penjajah. Kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi bangsa Indonesia sudah mulai masuk ke dalam pemerintahan. Nah, karena bangsa Indonesia itu dijajah oleh banyak bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan juga ada Jepang. Nah, jadi rakyat Indonesia itu sangat beragam, mulai dari kulit,
ciri-ciri fisiknya, rambut, sifat, karakter, kemudian budayanya juga berbeda. Nah, jadi keberagaman yang ada di Indonesia itu kita jadikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Kita harus bersatu walaupun kita beragam. Kita tidak boleh saling mengejek, permusuhan, tidak boleh. Tapi kita harus saling menghargai. Nah, karena bangsa Indonesia itu sangat beragam, maka bangsa Indonesia itu berkumpul mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi pada Kongres Sumpah Pemuda. Nah, Kongres Sumpah Pemuda yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 itu menghasilkan yang namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu menyatakan bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Dengan bunyi lengkapnya adalah pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan adanya Sumpah Pemuda ini, diharapkan bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan. Nah, di Indonesia itu adalah negara yang memiliki banyak sekali wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda mencair, menguap, dan membeku. Kita lanjutkan kali ini dengan mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya adalah embun di pagi hari. Embun di pagi hari itu adalah gas uap air yang pada siang hari dia menguap ke awan, kemudian terjadi proses kondensasi, maka dia menjadi air. Pada pagi hari, titik-titik air itu disebut dengan embun. Yang kedua adalah menyublim, yaitu benda padat menjadi gas. Contohnya adalah dry ice. Nah, dry ice yang berbentuk padat itu ada seperti asap-asapnya. Itu adalah gas atau uap airnya. Kemudian contoh lainnya adalah kapur barus. Kapur barus yang kita letakkan lama-kelamaan akan menjadi kecil karena dia sudah menyublim menjadi gas. Yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan gas menjadi padat. Contohnya pada proses pembuatan garam. Nah, jadi air laut yang mengandung garam itu diuapkan oleh petani garam, kemudian dia akan menjadi padat. Nah, contoh lainnya adalah pada proses terjadinya salju. Proses terjadinya salju itu uap air yang menguap di permukaan ke langit. Kalau dia menjadi cair, maka dia mengembun. Tapi kalau dia berubah padat, maka dia mengkristal menjadi butiran-butiran salju. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya di classroom ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.